Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi pemrograman berorientasi objek, kali ini saya akan menjelaskan tentang metode atau dalam bahasa Indonesia metode. Jadi di konsep object oriented programming, metode itu adalah perilaku dari sebuah objek, ya. Jadi misalnya ada hewan itu nanti perilakunya ya makan, minum, tidur dan sebagainya. Manusia misalnya ya, nanti manusia itu berjalan, bernapas, lalu tidur, makan, mandi dan sebagainya. Lalu kalau seandainya objek itu adalah kendaraan, ya nanti kendaraan itu berjalan, berhenti, lalu membunyikan klakson dan sebagainya ya. Nah, jadi metode ini melambangkan perilaku sebuah objek. Ya, sama konsepnya nanti di object oriented ya. Metode ini biasanya nanti berisikan tentang action ya. Action apa saja yang bisa dilakukan. Misalnya metode simpan data. Berarti nanti dia digunakan untuk action atau proses simpan data nantinya ya. Metode nantinya tampil data. Nah, nanti di dalam metode tersebut digunakan untuk proses tampil data atau metode hitung luas ya. Jadi kalau kita lihat dari situ adalah sebuah proses, sebuah aksi. Ya memang metode digunakan sebagai proses ya, sebagai proses nantinya di dalam konsep object oriented. Nah, metode itu apa saja ya? Nanti kita coba lihat bagaimana teknik pembuatan metode di dalam sebuah konsep object oriented nantinya. Dan kalau kita lihat sih metode itu ada 3 jenis ya. Ada metode yang kita sebut dengan prosedur ya. Ada metode yang kita sebut dengan function dan ada metode yang kita sebut dengan constructor. Nah, prosedur itu adalah metode yang tidak bisa memberikan nilai ya, tidak bisa mengembalikan nilai. Jadi dia melakukan aksi dan aksinya tersebut ya aksi ya tanpa dia mengembalikan nilai nantinya ya. Nah, sedangkan function nanti dia ada aksi yang dilakukan di dalam prosedur di dalam function tersebut. Nah, nanti dari aksinya tersebut mungkin nanti akan menghasilkan sebuah value. Nah, value yang tersebut nanti bisa diberikan pada variabel yang memanggilnya ya, seperti itu. Dan konstruktor. Nah, konstruktor tersebut adalah metode yang khusus ya, yang khusus dibandingkan dengan prosedur sama function ya. Jadi metode itu sendiri nanti dia ada aturan pembuatannya. Yang pertama dia namanya harus sama dengan nama kelas ya, harus sama. Misalnya kalau nanti nama kelasnya A ya metodenya juga A juga ya. Nanti penulisannya juga nanti dia sekedar nama saja ya, tidak ada embel-embel di depannya, misalnya embel-embel double, embel-embel integer atau embel-embel void ya, seperti kita menuliskan prosedur atau function ya. Nanti setiap prosedur, tiap function dan constructor nanti dia tanpa parameter ya bisa, dan juga dia bisa ada parameter. Ya, kita langsung lihat saja ya contohnya, konsepnya. Misal di sini saya buat sebuah project ya, sebuah project Java, project SDK seperti biasa. Next ya. Nah, di sini nanti kita buat, misal kita akan menghitung bangun ruang ya, bangun misal ini nama foldernya ya, bangun ruang. Oke ya, kita letakkan di sini. Ini nama project name-nya, kita samakan aja dengan nama foldernya. Finish ya. Ya, misalnya bangun ruang yang kita akan buat yang pertama kali ya adalah misalnya saja kubus ya. Ya, sebelum itu kita buatkan dulu misalnya package-nya ya. Package di sini new package ya. Misalnya saya buat contoh bangun ruang. Ya, ini nama package-nya ya. Biasanya nama package itu dibentuk dengan menggunakan nama domain kita kalau saatnya kita ada ya. Nah, di sini saya coba buatkan domain ya. Ini contohnya com.contoh bangun ruang. Oke.
Nah, seperti ini. Di dalam package ini nanti kita buat sebuah kelas. Misalnya kita kasih nama kelasnya kubus. Ya, oke. Nah, seperti ini ya. Atau nanti bisa balok ya. Nah, di sini nanti kita akan buat sebuah beberapa metode maksudnya ya. Beberapa metode contohnya seperti function, prosedur ya. Kita coba. Yang pertama ya saya akan buatkan atribut terlebih dahulu ya. Atributnya misalnya tipe datanya integer, CC misalnya ya. Seperti ini ya. CC, oke, nanti di sini ada sebuah metode ya. Ini adalah atribut ya, atribut kelas. Oke, ya. Nanti ada metode ya, metode dengan jenis function misalnya seperti ini ya. Nah, karena definisi function tadi ya, function itu adalah metode yang melakukan aksi dan bisa membalikan nilai dari aksinya tersebut, maka kita harus definisikan jenis nilai yang dia bisa kembalikan ya. Misalnya nanti kan kita akan buat function hitung luas sisi misalnya ya, hitung luas sisi misalnya ya. Di kubus itu kan nanti ada 1 2 3 1 2 3 4 5 6, ada 6 sisi ya, dan luas sisinya itu sama semua ke 6 tersebut. Jadi kita buatkan satu function yaitu hitung luas sisi ya, seperti ini ya. Nah, nanti ini adalah function, kita kasih tipe datanya karena function tersebut prosesnya itu nanti menghasilkan hasil value dan bisa mengembalikan nilai ya. Misalnya nilai yang dia akan kembalikan berupa luas ya, luas itu nanti berupa angka, misalnya tipe datanya nanti integer ya. Nah, seperti ini ya. Oke, nanti di sini ya sisi untuk menghitung luas ya, sisi kali sisi, dan nilainya kita kembalikan ke yang memanggilnya. Biasanya yang memanggilnya adalah sebuah variabel dengan perintah return seperti ini. Nah, ini contoh metode dengan jenis function ya. Kita coba buatkan satu metode lagi ya, metode dengan jenis misalnya prosedur ya, prosedur. Nah, prosedur ini adalah metode yang melakukan aksi tanpa bisa mengembalikan nilai. Jadi dia melakukan aksi setelah itu selesai ya. Karena dia tidak mengembalikan nilai ya, tidak perlu tipe data ya. Jadi kita buat dengan cara void, nanti misalnya cetak luas nama metodenya ya, nama prosedurnya. Nah, di sini. Jadi di sini kita coba tambahkan int, misalnya satu lagi luas ya. Nanti ada lagi int misalnya volume seperti ini ya. Nah, lalu ya di sini misalnya sistem kita cetak ya, out titik println ya, misalnya luas sisi kubus dengan panjang sisi ya, dengan panjang sisi adalah ya, adalah oke. Di sini berarti luas ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Lalu kita coba jalankan ya, main misalnya ya. Kita buat ini prosedur juga ya. Main ini adalah prosedur juga dengan ciri khas ada void ya. Jadi main ini adalah prosedur utama yang wajib dimiliki oleh Java kalau seandainya Java itu ingin di running ya. Kalau seandainya tidak bisa tidak mau di running,
mau didebak saja ya tidak perlu ada prosedur utamanya ya, tapi kalau mau di running bisa dijalankan ya, dia harus memiliki prosedur utama ya, file Java tersebut. Oke, nah sekarang bagaimana kita bisa mengakses atribut yang dimiliki oleh kelas ya, lalu metode berupa function dan prosedur yang dimiliki oleh kelas. Ya kita harus membentuk objeknya terlebih dahulu ya. Istilah ini nanti disebut dengan instansasi ya. Jadi untuk membentuk objek itu sangat gampang sekali. Kita cukup tuliskan nama kelasnya, lalu nama objeknya apa. Misalnya kubus juga tapi dengan tulisan kecil semua ya. New kubus ya seperti ini. Nah ini disebut dengan instansasi ya, seperti ini ya, instansasi menghasilkan objek ya, nama objeknya adalah kubus. Jadi kita bisa mengakses atribut dan metode yang dimiliki oleh kelas dengan cara ya kita tuliskan objeknya, lalu misalnya sisinya kita tentukan ya, kalau kita mau input ya boleh ya, misalnya kita akan input seperti ini. Kita pakai scanner ya. Nah scanner ini adalah scanner ini adalah sebuah kelas ya dari paket Java Util, dan secara tidak sadar sebetulnya di materi-materi sebelumnya kita itu telah melakukan proses instansasi ya. Contohnya kayak kita menggunakan scanner ya, kita melakukan instansasi membentuk objek scanner ya dari kelas scanner ya. Objek scanner ini maksudnya dari kelas scanner yang ada di paket Java Util ya. Oke. Nah scanner ini adalah kelas yang memiliki constructor ya nantinya ya. Constructor tersebut nanti memiliki parameter. Ya kita bisa lihat di sini ada yang kita tambahkan ketika kita melakukan proses instansasi ya. Sedangkan di sini kita tidak ada ya. Nah nanti saya akan coba jelaskan ya bagaimana membuat constructor, lalu constructor tersebut misalnya ada parameternya ya. Oke. Nah kita coba ya, ini kita pakai input ya. Di sini sistem ya, kita coba tambahkan out titik print, misalnya masukkan panjang sisi kubus misalnya ya. Oke. Nah di sini kita tampung nanti sisi ini ya, kita sudah memiliki variabel sisi. Nah untuk mengakses sisi ini, karena sisi ini milik kelas ya, kita panggil objeknya kubus titik sisi ya. Sama seperti hal kita mau memanggil objek next integer misalnya yang ada di kelas scanner ya, kita panggil objeknya scanner ya, lalu next int ya, sama halnya seperti itu ya. Oke, nah sekarang kita akan coba melakukan perhitungan ya, yaitu kita akan menjalankan metode function hitung luas sisi ini ya. Jadi caranya sama, kita panggilkan objeknya ya, hitung luas sisi seperti ini ya. Lalu hasilnya nanti kan akan diletak, hasilnya nanti ya akan kita letakkan di dalam ini ya, di dalam di dalam atribut luas ini ya. Oke, kita coba ya, kubus misalnya luas seperti ini. Oke ya, lalu kita akan cetak ya, kita sudah punya metode prosedur ya. Jadi ini adalah function ya, seperti yang saya bilang tadi, ketika kita memanggil function nanti dia akan bisa memberikan nilai. Nah nilai yang dia berikan, nilai yang dia kembalikan atau nilai yang dia berikan nanti akan diletakkan di variabel luas ya, atau di atribut luas milik kelas kubus ini ya. Oke, sedangkan kalau seandainya metode tidak mengembalikan nilai, jadi kita tidak perlu di depannya ada sebuah variabel atau atribut, cukup kita panggil saja ya, cetak luas seperti ini ya. Itu bedanya antara metode sama function ya. Oke, sekarang kita coba jalankan.
masukkan sisi kubus misalnya 10 ya. Nah, nanti luas sisi kubus dengan panjang sisi 10 adalah 100 ya, karena 10 kali 10 ya. Oke, sekarang kita coba buat sebuah metode jenis function lagi ya. Di sini fungsinya untuk hitung volume ya, seperti ini. Nah, kalau hitung volume kan nanti dia sisi kali sisi kali sisi ya. Oke, seperti ini ya. Nah, nanti kita letakkan di sini hasilnya ya. Nah, karena ini adalah function ya, adalah function sama seperti hitung luas tadi ya. Kita butuh sebuah atribut atau sebuah variabel untuk menampung nilai kembaliannya ya, nilai kembalian ketika kita memanggil function tersebut ya. Nah, contohnya seperti ini. Saya letakkan di sini saja kubus ya, titik volume, lalu kita panggil functionnya ya, kubus titik hitung volume ya. Lalu kita coba cetak ya, sama halnya seperti ini. Kita buatkan satu metode lagi juga nantinya. Nah, metode dengan jenis prosedur ya, di sini cetak volume ya, seperti ini. Volume kubus dengan panjang sisi adalah ini volume ya. Oke, sekarang kita coba tambahkan lagi di sini. Karena ini metode jadi tidak butuh variabel untuk menampungnya ya. Cukup kita langsung panggil saja cetak volume. Nah, maksudnya metode dengan jenis prosedur ya. Jadi kita tidak butuh sebuah variabel atau atribut untuk menampung dari hasil pemanggilan tadi ya. Cukup kita tuliskan saja. Oke. Sekarang kita coba. Masukkan panjang sisi kubus, misalnya tadi 10 ya. Nah, luas sisi kubus dengan panjang sisi, luas sisi kubus dengan panjang sisi 10 adalah 100. Volume kubus dengan panjang sisi 10 adalah 1000. Jadi sisi kali sisi kali sisi, jadi 10 kali 10, 100. 100 kali 10, 1000 ya. Oke, seperti itu ya. Oke. Nah, sebetulnya kita bisa memanfaatkan ini ya. Kita kan sudah ada metode untuk hitung luas sisi ya. Jadi nggak harus sisi kali sisi seperti ini. Jadi kan ini kan sudah ada. Ya, tinggal kita ganti sebetulnya ya. Caranya hitung luas sisi kali sisi ya, seperti itu. Ini bisa kita gunakan seperti ini. Jadi kalau kita jalankan nanti akan menghasilkan hasilnya sama ya, 10. Nah, hasilnya akan sama ya. Oke. Nah, ini adalah contoh-contoh atribut ya dalam sebuah kelas. Lalu nanti ada metode dengan jenis function ya, lalu dengan jenis prosedur ya. Nah, baik function maupun prosedur nanti biasanya dia juga ada parameternya. Nah, di sini saya contohkan function atau prosedur yang tanpa parameter. Nah, kalau seandainya kita ingin membuatkan parameternya, ya kita bisa tambahkan. Ya, parameternya bisa berapa saja. Ada 1 parameter, ada tanpa parameter, ada 2 parameter, ada 3 parameter, dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan ya. Contohnya hitung luas di sini saya akan tambahkan sebuah parameter ya, int sisi seperti ini misalnya ya. Nah, nanti sisi ini adalah milik kubus ya, sama dengan sisi. Nah, sisi ini milik ini parameter dari hitung luas sisi ini ya. Nah, biasanya ya kita menggunakan keyword this ya di sini untuk menunjuk kalau ini milik punya kelas ya, sisi ini, sedangkan sisi ini milik parameter milik sebuah metode ya. Jadi dengan this itu kita bisa membedakan kalau seandainya kita kebetulan menggunakan penamaan yang sama ya,
antara parameter yang dimiliki oleh sebuah metode dengan atribut yang dimiliki oleh sebuah kelas ya. Nah, di sini kan nanti kita akan menginputkan sisi ketika kita memanggil hitung luas sisi ini. Nanti nilainya akan kita serahkan ke atribut sisi milik kelas, lalu kita lakukan perhitungan ya. Sisi this sisi. Oke, jadi term this atau keyword this itu untuk menunjukkan kepemilikan kelas ya. Oke. Sekarang kita coba. Ini contohnya adalah metode dengan jenis function yang memiliki satu parameter ya. Dan ketika kita memanggilnya ya, ya seperti ini ya, kita harus menyertakan nilai parameternya. Jadi kita bisa letakkan misalnya di sini saya buat saja ya sebuah variabel lokal, kebetulan sisi juga ya, tapi ini beda. Sisi ini milik metode main ya, bukan milik atribut kelas ya. Nah, nanti di sini kita panggil hitung luas sisi yang mana dia butuh parameter ya. Oke, di sini kita letakkan nanti hasil inputan tadi yang ini ya, sisi yang ini. Oke. Nah, seperti ini. Ya. Nanti sisi ini akan diserahkan ke atribut sisi milik kelas ya. Nanti dilakukan perhitungan. Ya, nanti nilainya akan bisa kita ketahui ya. Nah, sama ketika kita memanggil hitung luas sisi ini, dia juga butuh parameter ya. Berarti nanti di sini kita tambahkan juga parameternya ketika kita memanggil volume ya. Dan di sini kita tambahkan this ya, sisi seperti ini. Lalu nanti di sini this sisi ya. Oke, nanti nilainya kita serahkan ke atribut kelas ya. Lalu dilakukan perhitungan. Dan ini kita tulis sisi ya. Oke. Jadi waktu kita memanggil hitung volume ini juga, karena volume ini adalah sebuah function ya yang memiliki satu parameter ya, metode dengan jenis function memiliki satu parameter. Jadi waktu kita memanggil juga kita harus menyertakannya ya. Jadi di sini sama ya, sisi yang kita inputin tadi dari variabel lokal ya. Oke. Sekarang kita coba jalankan ya. Nanti hasilnya juga sama. Tetapi yang membedakan dengan tadi, ini kita menggunakan metode dengan jenis function yang memiliki parameter ya. Oke. Misalnya 10. Nah, nanti bisa kita lihat ya. Jadi baik metode function maupun metode prosedur ya, dia bisa memiliki parameter atau tanpa memiliki parameter. Dan jumlah parameternya ya bebas ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Oke. Nah, sekarang kita akan coba membahas tentang konstruktor. Ya, konstruktor itu apa ya? Konstruktor itu nanti ya dia sama seperti metode ya, tapi dia fungsinya sebagai inisialisasi biasanya ya. Ya, misalnya inisialisasi nilai awal seperti itu ya. Oke. Atau nanti inisialisasi objek lainnya dan sebagainya ya. Nah, dalam contoh ini saya akan buatkan sebuah konstruktor ya. Seperti ini. Jadi konstruktor tersebut ya, secara default konstruktor bisa tidak kita bentuk ya. Jadi kalau kita tidak bentuk berarti kita menggunakan default konstruktor. Tapi kalau kita mau tambahkan, penulisannya harus sama dengan nama kelasnya ya. Misalnya kubus seperti ini. Nah, ini kita sudah membuatkan sebuah konstruktor null ya, konstruktor kosong ya, seperti ini ya. Beda dengan default konstruktor ya, ini ada konstruktornya tapi kosong ya. Oke. Nah, jadi sama saja, tidak akan mempengaruhi hasilnya ya. Nah, sama. Tetapi waktu kita tambahkan parameter ya, ini adalah konstruktor tadi ya, metode dengan jenis
constructor ya. Karena constructor ini sebetulnya akan dijalankan ketika kita membentuk objeknya. Jadi ini ya, waktu kita memanggil ini ya, membentuk objek kubus ini sebetulnya konstruktor langsung otomatis dijalankan tanpa kita sadarin ya. Nah sekarang kita coba buat konstruktor lagi ya. Jadi konstruktor itu bisa lebih dari satu ya, bisa lebih dari satu di sebuah kelas ya, yang nantinya kita kenal dengan istilahnya overloading ya, overloading di dalam materi polymorphism ya. Contohnya kita tambahkan konstruktor, tapi konstruktor ini ada parameternya ya, misalnya parameternya nanti sisi ya, seperti ini ya. Nah ini metode ya, dengan jenis konstruktor yang memiliki satu parameter ya, seperti ini. Oke, jadi biasanya dia untuk menginisialisasi ya. Contohnya kita akan inisialisasi nilai awal sisi ini ya. Jadi seperti tadi kita tambahkan this supaya untuk membedakan sisi yang dimiliki kelas dan sisi yang punya konstruktor ya. Nah, seperti ini. Ya, kita sudah menginisialisasi nilai sisi ini ketika kita nanti akan membentuk instansasinya ya. Jadi waktu kita membentuk instansasinya ya, misalnya saya bentuk ya kubus, tapi namanya beda ya. Di sini kubus 1 misalnya ya, new kubus. Nah kita akan gunakan konstruktor yang kedua ya. Kalau seperti ini kita akan menggunakan konstruktor yang pertama kita buat tadi ya. Kalau kita ingin menggunakan yang kedua, kita harus menyertakan nilai parameternya, misalnya 15 ya. Nah secara otomatis berarti kita itu membentuk objek dan menjalankan konstruktor yang ini langsung ya, secara otomatis. Oke, dan sekarang kita ya. Nah di sini sepertinya kita harus membuatkan sebuah metode yang tanpa parameter ya untuk hitung luasnya. Hitung luas sisi ya, ini tanpa parameter. Ya, langsung nanti kita akan menggunakan ini ya, sisi kali sisi. Jadi sama waktu kita membuat metode ya, metode tersebut boleh memiliki nama yang sama ya. Ya, nanti itu istilahnya overloading ya, overloading. Nanti akan ada penjelasan tentang polymorphism overloading ini ya. Kalau kita lihat di sini kan ada metode hitung luas sisi, di sini metode hitung luas sisi yang jenisnya function ya. Tetapi yang satu punya parameter, yang satunya tanpa parameter ya. Seperti ini. Kalau di bahasa pemrograman lain seperti PHP ya, ini akan salah ya, karena tidak bisa menerima dengan nama yang sama ya. Metode dengan jenis function tanpa ya, tanpa parameter. Oke. Dan kita akan buat juga yang hitung volume ya, hitung volume. Jadi int tanpa parameter juga, karena kita akan menerapkan nilai yang sudah kita tentukan di sini waktu kita membentuk objeknya ya. Jadi waktu kita membentuk objeknya kita sudah memberikan nilai di konstruktornya ya, 15. Jadi tidak perlu kita inputkan lagi. Nah di sini saya buat hitung volume dengan nama yang sama. Saya menggunakan konsep overloading di sini ya. Oke. Ya, seperti ini. Metode dengan jenis function yang memiliki tanpa ya, tanpa parameter. Oke, jadi kita return, saya bisa panggil hitung luas sisi yang ini ya, dikalikan sisi. Oke, sekarang kita coba cetak ya
ini kubus ya. Oke, kita biar enggak bingung, ini saya buat di bawahnya ya. Saya buat yang ini nanti kubus 1. Kita panggil dulu hitung luas sisi yang tanpa parameter ya. Kubus 1 hitung volume yang tanpa parameter ya. Lalu nanti kita panggil kubus 1 cetak luas ya. Oke, kubus 1 cetak volume. Oke, nanti kalau kita coba lihat hasilnya, nah ini kita akan menjalankan yang ini ya, menjalankan scanner ini, dimana kita menggunakan instansiasi yang awal ya. Kita masukkan nilainya misalnya 10. Oke, nah ini nanti ketika kita menggunakan instansiasi yang awal ya, 10, luas sisinya 100, volumenya 1000 ya. Luas sisi kubus dengan panjang sisi 15 adalah, oke, kita coba ya. Kita coba lihat kenapa ini salah. Dicetak luasnya luas. Oke, di sini kan karena ini adalah sebuah function ya, jadi kita harus gunakan atribut, kita harus tampung di atribut punya ini ya. Tapi kita pakai kubus 1 ya. Nah, ini. Oke. Kubus 1 juga nanti volume. Oke, nah seperti ini ya, kita coba jalankan. Karena function kan dia akan mengembalikan nilai ya, maka kita letakkan nanti di atribut luas dan volume, tetapi dengan objek kubus 1. Karena kubus 1 ini kan sudah kita tentukan nilainya waktu kita membentuk instansiasi di sini dengan menggunakan konstruktor yang kedua ya. Oke. Nah, ini bisa kita lihat ya. Hasilnya untuk kubus saja, yang ini kita menggunakan instansiasi kubus 1 ya. Nah, di sini kita telah belajar yang pertama adalah bagaimana membentuk atribut ya yang dimiliki oleh sebuah kelas, lalu bagaimana membentuk sebuah konstruktor ya, konstruktor yang tanpa parameter ya. Lalu ada konstruktor dengan parameter yang memang fungsinya untuk menginisialisasi. Ini contohnya inisialisasi nilai sisi ini ya. Oke, yang ini kita sudah belajar juga metode dengan jenis function, function yang tanpa parameter ya, function dengan parameter, function tanpa parameter ya. Ini function dengan parameter dan ini function tanpa parameter. Dan juga kita belajar tentang metode prosedur ya di sini ya. Jadi kita sudah tahu beda antara ketiga tadi, beda konstruktor, beda prosedur, beda function ya. Oke, dan bagaimana kita melakukan proses instansiasi, yaitu membentuk objek. Di sini kita membentuk dua objek, objek pertama kubus, objek kedua kubus 1. Lalu bagaimana kita menggunakan atribut-atribut yang ada di kelas ya, dan metode-metode yang ada di kelas. Oke. Itu saja penjelasan saya mengenai konsep metode ya pada materi kali ini ya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.